Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulidi Salam, Prodi Ekonomi dari Universitas Nurjadid. Di sini kami menjelaskan tentang konsep ontologi. Ontologi berasal dari kata dasar yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara global istilah ontologi bisa diartikan sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang hakikat dari suatu hal yang ada. Hakikat dalam kajian ontologi adalah keadaan sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah. Pertanyaan yang utama dalam kajian ontologi ialah pertanyaan tentang mengada, dan pertanyaan ini muncul dari pemahaman tentang kenyataan konkret. Dengan demikian, ontologi menanyakan sesuatu yang serba tidak dikenal. Andaikan sama sekali tidak dikenal, mustahillah pernah ada pertanyaan. Dalam kajian ontologi juga dikenal sebagai istilah metafisika umum. Dengan demikian, ontologi dapat dipahami sebagai pohon filsafat. Atau filsafat itu sendiri, ontologi diistilahkan dengan metafisika umum adalah ontologi ingin menyatukan seluruh kenyataan dalam satu visi menyeluruh menurut intinya yang paling mutlak dan mencari pengalaman tentang urusan yang terdalam. Permasalahannya dalam kajian ontologi ada beberapa masalah yang perlu kami pahami dan dicermati. Yang pertama tentang jumlah dan ragam. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada, yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Kenyataan itu baik dari pengalaman pribadi maupun dari sejarah pemikiran. Muncul persoalan tentang kesatuan dan kebanyakan tentang ketunggalan dan kegandaan. Tantangan keekaan dan keanekaan tentang kesamaan dan keberlainan. Persoalan ini merupakan pertanyaan ontologi yang paling fundamental. Sebab menentukan sudut pandang pertama mengenai kenyataan seutuhnya dan memberikan arah utama bagi seluruh ontologi. Yang kedua yaitu tentang pertentangan. Rasanya orang harus memilih salah satu di antara dua kemungkinan tersebut, antara kenyataan yang satu dan yang beragam. Kalau kenyataan itu bersatu, maka kiranya menjadi satu tunggal atau esa dan tidak akan menjadi banyak, ganda dan aneka. Demikianlah pula sebaliknya, jika kenyataan itu mengandung perbedaan atau sekurang-kurangnya salah satu menjadi sifat utama karakteristik bagi kenyataan, sedangkan sifat lainnya merupakan kekurangan dan kemerosotan. Yang ketiga itu tentang hampiran. Untuk menolak pemecahan persoalan awal, ontologi harus menolak dari kenyataan konkret menurut apa adanya. Tidak akan diusahakan menjawab pertanyaan karena apa ada sesuatu kenyataan, keniscayaan mengada atau tidaknya itu mustahil diuraikan secara a priori. Adanya kenyataan diterima saja sebagai fakta, dan ontologi berusaha menetapkan batas-batas strukturnya. Analisis mengenai keseluruhan kenyataan tidak akan dimulai dengan berefleksi tentang kesadaran. Manusia akan mempertanyakan mengenai mengada pada umumnya. Andai kata demikian, maka akan bahaya bahwa rumusan pertanyaan pun telah membuat kekurangan. Titik pangkal penelitian ini adalah kesadaran mengenai dirinya sendiri sebagai data. Disitulah manusia paling dekat dengan kenyataan, yaitu tentang aliran. Di dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran, yaitu monoisme. Monoisme adalah aliran yang memberikan gagasan metafisis bahwa kosmos terbuat dari satu jenis zat yang harusnya satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing yang bebas yang berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber pokok yang dominan menentukan perkembangan yang lain. Paham ini kemudian terbang ke dalam dua aliran, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut aliran yang sesungguhnya adalah keberadaan yang bersifat materialisme, yaitu zat mati atau materi merupakan kenyataan atau satu-satunya fakta. Aliran ini juga menolak segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang ada hanyalah materi.
Sedangkan yang lainnya yaitu jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri-diri seperti halnya jiwa dan badan. Sedangkan yang idealisme itu sebagai lawan materialisme, aliran idealisme. Aliran idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang nadir dalam jiwa. Aliran ini beranggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari kata ruh atau sukma, atau sejenisnya dengannya, yaitu tentang tidak terbentuk dalam menepati ruang. Aliran ini menjadi aku sebagai dasar tindakan yang merupakan subjek yang konkretnya dan dianggap sebagai satu-satunya berealitas. Yang kedua itu dualisme. Dualisme merupakan aliran filsafat yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Dualisme mengatakan bahwa materi dan ruh sama-sama hakikat. Materi muncul bukan karena roh, begitu pula roh tidak muncul karena materi. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ialah dalam diri manusia. Tokoh paham ini adalah Descartes yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu adalah istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang. Pluralisme berpandang bahwa segenap semacam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengaku bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dan dalam Dictionary of Philosophy dan Religions dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles yang menyatakan bahwa substansi yang ada terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James, kelahiran New York dan terkenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Dalam bukunya The Meaning of Truth, James mengemukakan tiada kebenaran mutlak yang berlaku umum dan bersifat tetap yang terdiri sebagai lepas dari akal yang mengenal. Sebab pengalaman kita yang berjalan terus, segala kita anggap benar, perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah. Karena dalam praktiknya, apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, tiada kebenaran yang mutlak. Yang ada adalah kebenaran. Kebenaran yaitu apa yang benar dalam pengalaman yang khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Kenyataannya terdiri dari banyak kawasan yang berdiri sendiri. Dunia bukanlah suatu universum, melainkan suatu multiversum. Dunia adalah sesuatu yang terdiri dari banyak hal yang beraneka ragam atau pluralisme. Keempat ialah nihilisme. Nihilisme berasal dari kata Latin yang berarti no things atau tidak ada. Sebab doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif, istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Father and Children yang ditulis pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada, bukan Zeno. Juga pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks. Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan terbatas, dicipta dan tak dicipta. Karma kontradiksi tidak dapat diterima, maka pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Kedua, bila sesuatu itu tidak ada, dapat diketahui dan disebabkan oleh pengedaran itu tidak dapat dipercaya. Pengedaran itu disumber ilusi. Akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan dan alusta ini karena kita telah dikungkung oleh dilema subjektif. Kita berpikir sesuai dengan kemampuan ide kita yang kita diterapkan pada fenomena. Ketika sekalipun
Realitas itu dapat kita ketahui, isi tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Agnosticisme adalah aliran yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataan ini, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnotisme sendiri berasal dari kata Greek agnostos yang berarti uknon, yang artinya not, artinya now. Manusia dengan semua keterbatasannya tidak mungkin tahu apa hakikat sesuatu yang ada, baik oleh indranya maupun oleh pikirannya. Disitulah timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal maupun menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Disinilah kami memaparkan materi tentang konsep ontologi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan materi kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.